Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menjalani hari-hari kita di masa pandemi corona ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami yang berjudul Model Persiapan Mengajar. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dahadodo Waruwo selaku pembimbing. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk tampil menjabarkan isi materi presentasi kami ini. Sebelum kami memulai isi presentasi materi ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Nama saya yaitu Amos Sinaga, rekan saya ada dua. Yang satu Graciela Manik, satu lagi Sinta Jibwa. Model persiapan mengajar. Persiapan mengajar pada hakikatnya adalah perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan tentang apa yang dilakukan. Dengan demikian, persiapan mengajar merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, terutama berkaitan dengan pembentukan kompetensi. Dalam persiapan mengajar harus jelas kompetensi dasar yang akan dikuasai peserta didik. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari, bagaimana mempelajarinya, serta bagaimana guru mengetahui bahwa peserta didik telah menguasai kompetensi tertentu. Selanjutnya, ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan persiapan mengajar. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam persiapan mengajar haruslah jelas. Yang kedua, persiapan mengajar harus sederhana. Yang ketiga, kegiatan yang disusun harus menunjang kompetensi dasar. Yang keempat, persiapan mengajar yang dikembangkan harus utuh serta jelas pencapaiannya. Dan yang kelima, harus ada koordinasi atau kerjasama antar komponen sekolah apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim. Yang selanjutnya ada model persiapan mengajar ROPES atau Review, Overview, Presentation, Exercise, dan Summary. Yang pertama review atau mencoba mengukur kesiapan siswa dalam mempelajari bahan ajar. Yang kedua overview, menjelaskan program pembelajaran. Yang ketiga presentation, inti dari proses kegiatan pembelajaran yaitu memberikan penjelasan-penjelasan tentang materi pembelajaran. Yang keempat, exercise, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan apa yang dipahami. Dan yang kelima, summary, memperkuat apa yang telah dipahami siswa dengan memberikan kesimpulan. Kerangka satuan pembelajaran diantaranya adalah bidang pengajaran, mata pengajaran, pokok bahasan kelas semester, serta waktu. Penilaian, prosedur yang digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa diantaranya adalah tes tulis, kinerja, proyek, portofolio, dan serta tindak lanjut hasil penilaian misalnya adalah remedial. Pendekatan mengajar. Pendekatan mengajar berorientasi atau berpusat pada siswa. Guru melakukan pendekatan dengan menggunakan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah fungsi pendekatan mengajar adalah menilai hasil pembelajaran yang telah dicapai serta mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan inisiatif guru untuk mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan siswa. Pendekatan konstruktivisme yaitu pendekatan untuk mengembangkan kreativitas siswa. Pendekatan deduktif yaitu aktivitas berpikir dengan menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan.
Pendekatan induktif yaitu dengan mengambil kesimpulan akan sesuatu hal tertentu yang diberikan guru. Pendekatan konsep, yaitu siswa dibimbing untuk bisa memahami suatu konsep. Pendekatan proses. Pendekatan proses yaitu pendekatan yang berfokus kepada proses, bukan hasil, yaitu meningkatkan proses daya pikir. Pendekatan open-ended, yaitu pendekatan dengan soal terbuka atau membuat soal dengan jawaban yang benar. Pendekatan saintifik, yaitu pendekatan dengan membangun keterampilan dengan bertanya, meneliti, dan menyimpulkan. Pendekatan realistik, yaitu siswa mengatasi masalah yang sudah ada. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu kombinasi dan keterampilan proses yang bertujuan agar bisa menentukan setiap keputusan dengan tepat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pendekatan mengajar merupakan cara yang menggambarkan kerangka umum yang digunakan tenaga pendidik atau guru dalam mempelajarkan siswa agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Semaksimal apa persiapan mengajar yang dilakukan oleh guru, baik dari model maupun pendekatan, menentukan bagaimana berhasilnya proses pembelajaran terlaksana. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok 5. Mohon maaf jika ternyata masih banyak kekurangan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.